حكمت عدلت أمنت فنمت رصيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وطرا وجبال حكمت عدلت أمنت فنمت رصيخ البال بمثلك نستسكر نجوما وطرا وجبال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Jangan lupa untuk berolahraga setiap harinya serta berdoa kepada Allah agar kita selalu disehatkan badan, pikiran, dan hati kita serta selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik muatan bahasa Indonesia dan masih dalam materi tentang gagasan pokok serta gagasan pendukung. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tertulis. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam teks lisan. Apa itu teks lisan? Nanti akan Ustazah dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Silahkan disimak dengan baik dan sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Adab berdoa. Tangan tengadah, kepala tundukkan. Kita membaca doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Doa pembuka hati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah belenggu dari lisanku agar mereka memahami perkataanku. Amin. Dan jangan lupa ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Tematik muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Isi KD mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan yaitu teks yang dibacakan. Jadi tidak ada teks tertulisnya, namun Nanda hanya menyimak dari teks yang akan dibacakan. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana cara kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan? Nah, nanti Nanda silakan simak teks yang akan dibacakan. Kemudian pada dasarnya untuk gagasan pokok itu biasanya terletak pada awal kalimat. Jadi silakan disimak awal kalimatnya apa dan kemungkinan besar gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat. Kemudian untuk gagasan pendukungnya berarti di kalimat-kalimat berikutnya. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bisa dilakukan dengan menyimak. Contoh teks lisan. Nah, di sini akan Ustazah tampilkan dulu teksnya. Tapi nanti ketika dibacakan sebuah teks lisan, maka teksnya pun tidak akan ada. Jadi Nanda dipersilakan untuk menyimak. Ustazah bacakan dulu ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional.
Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti pepeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, itu tadi contoh teks lisan yang Ustazah bacakan. Kemudian, gagasannya adalah gagasan pokoknya makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya di sini ada 3. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki berbagai jenis, rasa, dan penyajian. Kemudian yang ketiga, jenis makanan tradisional merupakan makanan utama hingga kudapan. Nah, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bisa kalimatnya sama persis dengan teks lisannya atau boleh disingkat dengan bahasa Anda sendiri. Sekarang silahkan disimak dengan baik teks yang akan Ustazah bacakan. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Nah, dari teks tersebut silahkan Nanda tentukan yang mana yang gagasan pokok dan yang mana yang gagasan pendukungnya. Kemudian setelah Nanda temukan, silahkan Nanda tulis di buku tulis Nanda dan difoto kemudian dikirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi materi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada teks lisan. Bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah jelas dengan materi yang diberikan? Alhamdulillah sudah jelas. Baiklah, karena materi dan tugasnya sudah disampaikan pada materi sebelumnya, silahkan Nanda kerjakan, difoto, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu untuk pelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.